Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kultum singkat ini kami sedikit ingin menyampaikan tentang kriteria takwa, di mana takwa ini menjadi salah satu tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa, khususnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa, muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi dari ayat ini dapat kita fahami bahwa salah satu tujuan pokok dari ibadah puasa itu adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Sesungguhnya pribadi yang bertakwa itu seperti apa? Dalam banyak ayat atau dalam surat Al-Quran itu banyak keterangan-keterangan ciri ataupun kriteria dari orang-orang yang bertakwa itu. Nah, salah satu di antaranya adalah dapat kita lihat di surat Al-Baqarah, khususnya di ayat 2 sampai 5. Nah, di situ dijelaskan, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, ya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kitab Al-Quran itu adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, ini juga menggunakan kata takwa. Nah, lalu apa atau siapa orang yang bertakwa itu? Di ayat selanjutnya ada dijelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang meyakini atau mengimani hal-hal yang gaib, ya. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, dan selanjutnya adalah wa razaqnahum yunfiqun, dan yang membagikan, ya, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan, kata Allah. Jadi ada 3 dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 ini disebutkan 3 kriteria atau ciri dari muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang mengimani hal-hal yang gaib, yang kemudian yang kedua yang mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah yang membagikan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani hal-hal yang gaib, nah, itu kita tahu bahwa hal-hal yang gaib itu adalah hal-hal yang tidak tampak oleh mata, tidak tercium oleh hidung kita, dan bisa jadi tidak terasa oleh panca indera kita. Namun sesuatu itu ada, dan itu wajib kita imani. Dalam hal ini atau dalam konsep Islam, hal-hal yang gaib itu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat, iblis, setan, dan lain sebagainya. Meyakini di sini adalah bahwa kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan kalau kita meyakini atau mengimani Allah Subhanahu wa taala itu ada, insya Allah kita akan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, atau
selalu merasa kebersamaan Allah dalam konsep yang sering disebut dengan ma'iyatullah. Maka dengan kita memahami takwa dan salah satu cirinya adalah yang mengimani hal-hal yang gaib, maka kita harus berusaha maksimal. Kalau ingin menjadi orang bertakwa, maka kita harus beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Dalam hal ini adalah sholat 5 waktu yang wajib gitu. Lalu yang ketiga adalah membagikan sebagian rezeki kita. Itu secara singkat ya. Lalu yang kemudian dalam ayat keempat disebutkan kriteria orang bertakwa itu adalah walladzi yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu mereka juga beriman kepada kitab yang kami turunkan, dalam hal ini adalah Al-Qur'an, dan yang diturunkan sebelum kamu atau kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya. Dan mereka juga meyakini akan datangnya hari akhirat. Jadi di ayat ini ada dua kriteria orang bertakwa itu. Yang keempat dari 3 hal tadi, yaitu yang keempat adalah mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Dalam hal ini umat muslim diturunkan kitab Al-Qur'an, karena sebagaimana kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Karena itu kita meyakini Al-Qur'an, juga mengimani bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya itu adalah bagian dari wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk bagi manusia, dan Al-Qur'an adalah menjadi kitab penyempurna. Lalu yang terakhir, ciri dari orang bertakwa itu adalah mereka yang mengimani adanya hari akhirat. 5 paling tidak yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ini. Untuk pendalaman masing-masing setiap kriteria itu, insya Allah mudah-mudahan ada waktu di lain sesi kita akan sampaikan secara dalam masing-masing kriteria itu, agar kita lebih memahami lebih jauh tentang kriteria orang bertakwa, khususnya yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4 ini. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kultum singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.